Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali kepada pemirsa YouTube sekalian. Kembali lagi bersama kami di KM dengan saya sebagai moderator. Kenalkan, nama saya Fahri dari Algoritmi. Oke, di pertemuan kali ini kita akan melaksanakan podcast YouTube bertema Share to Care dengan bertema peranan AI. Kok bisa sih matematika itu tergantikan oleh AI? Dengan narasumber yang tidak kalah menariknya dengan episode-episode sebelumnya. Nah, sini saya akan mengenalkan narasumber kami yang bernama Kak Jamaluddin SSI. Nah, Kak Jamaluddin SSI ini merupakan sarjana S1 di bidang Math Science tahun lulusan 2015 di Universitas Islam Madura Pamekasan, dan sekarang sedang proses di S2 di Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang. Nah, apa kabarnya nih Mas Kak Jamaluddin? Alhamdulillah baik. Baik. Nah, di sore kali ini masih lagi mudik atau sudah mulai beraktivitas kembali, Mas? Sudah mulai beraktivitas kembali mulai kemarin. Mulai kemarin. Udah itu di Malang atau lagi di Madura? Lagi di Madura, di Pamekasan, masih di Pamekasan. Oke. Untuk tema kali ini kan kita akan membahas mengenai AI. AI itu seperti kata ketahui, AI itu artificial intelligence. Nah, menurut Mas Jamaluddin, apa itu AI menurut Mas? Kalau dari kita yang ketahui kan AI itu cuma artificial intelligence. Kalau lebih umumnya dari Kak Jamaluddin ini, apa yang Kak Jamaluddin menurut Mas itu cuma AI doang? Kita sebenarnya tidak cukup terkooptase kepada kata atau istilah. Jadi AI itu sebenarnya bukan hanya muncul pada era sekarang. Tidak. AI itu lama sebenarnya. Kalau sebenarnya kita menelaah kembali beberapa literatur dan sejarah-sejarah masa lalu, masalah perkembangan teknologi dan pengetahuan, iptek itu memang sengaja dibuat. Targetnya bervariasi karena kebutuhan zaman dan kebutuhan manusia itu juga bervariasi. Jadi AI itu muncul karena sebenarnya ingin menutupi beberapa kekurangan-kekurangan yang terjadi pada diri manusia, sehingga terbentuklah AI itu. Itu begini, kalau fokus untuk kemudian kita membahas fokus kita, saya sekelumit memang teman-teman banyak bertanya tentang AI ini, artificial intelligence ini. Tetapi kenapa baru kali ini kemudian sangat mencuat AI gitu? Padahal beberapa alat atau tambahan kemampuan-kemampuan di luar kita itu sebenarnya adalah AI, termasuk handphone, kemudian perangkat handphone, kemudian juga yang dipakai kita hari ini merupakan suatu perangkat yang dibuat untuk kemudian mengurangi nilai-nilai kekurangan yang terjadi pada diri kita, gitu. Begitu, Mas. Hal-hal lain yang kemudian berfokus kepada AI ini, ya banyak, bukan hanya fokus kepada dunia pendidikan, tidak, itu banyak. Karena sekarang itu saya perhatikan tidak ada aktivitas di dunia ini, saya katakan di dunia ini yang kemudian tanpa
bantuan alat atau mesin yang notabene semuanya itu murni dibuat untuk memudahkan cara kerja kita terhadap pekerjaan kita. DA itu. Loh, makanya dulu itu tahun Mr. John itu dulu saya pernah baca dulu juga itu salah satu literatur Mr. John itu kalau nggak salah sekitar tahun 50-an, 5556 itu sudah sengaja dibuat untuk bukan kemudian mengalahkan terhadap kemampuan manusia, tidak ada, karena yang membuat AI itu juga manusia, tetapi untuk kemudian mengimbangi terhadap kekurangan-kekurangan yang terjadi pada diri kita. Ada bervariasi itu sesuai dengan kebutuhannya. Ada yang bernaluri manusia, naluri saja, seakan-akan itu. Kemudian sekarang kita perhatikan apalagi di bidang pendidikan, pekerjaan-pekerjaan sekarang itu tidak ada satu pekerjaan pun yang kemudian kita fokus kepada raga kita hari ini. Semuanya berbasis IT. Karena mayoritas AI itu kan teknologi. Mayoritas itu teknologi, baik itu perangkat keras ataupun perangkat lunak. Cuma sekarang kita harus betul-betul membaca kondisi. Dengan adanya AI ini, kita itu harus mengukur diri kita terhadap integritas diri kita. Gitu. Lebih-lebih teman-teman IKA Himatika yang kemudian teman-teman IKA Himatika itu yang tergabung di organisasi yang fokusnya pengembangan edukasi, akademik, dan organisasi di bidang matematika. Jangan lupa bahwa seorang organisatoris lebih-lebih faknya, pengetahuan fakultatifnya adalah matematika. Itu kemampuannya harus lebih dari setengah atau lebih dari separuh dari tambahan bantuan itu. Jangan-jangan orang yang tergabung di matematika lulus dengan kualifikasi pengetahuan dengan tambahan AI semua, kan bahaya itu. Jadi integritas diri, pengetahuan kita yang berbasis akademik itu perlu diperhatikan. Yang ahli matematika monggo, karena kekayaan yang sebenarnya itu bukan dari alat, tetapi dari kita. Ya kan? Pernah saya diskusi dulu dengan teman-teman itu, banyak nilai kekurangan yang kemudian masuk kepada diri kita karena kita terlalu termonopoli oleh alat. Ya kan? Termonopoli oleh alat. Jadi seakan-akan HP terus. Seakan-akan perangkat terus. Memang lebih simpel memang. Karena sistem saja sekarang sistem pembelajaran itu sudah berbasis AI. Mayoritas itu. Lebih-lebih pada masa corona. Tidak ada yang tidak berbasis AI. Semuanya pakai. Lah, tetapi dalam hal ini teman-teman IKA Himatika perlu membaca terhadap peluang dan tantangan kita terhadap era digitalisasi seperti ini yang bukan lagi 4.0 lagi tapi sudah 5.0 sepertinya. Itu peluang dan tantangannya bukan hanya kepada teks. Saya ingatkan bukan lagi kepada teks. Hal-hal yang berupa teks itu sudah kita tinggalkan. Hanya sebatas dibaca saja, sisanya adalah bagaimana kita mengimplementasikan pengetahuan itu tidak hanya berfokus kepada rumus. Kan ya, kita ini calon pencipta, bukan lagi kemudian penerus. Penerus saja tidak cukup hari ini, tapi kita bagaimana berupaya menciptakan sesuatu pengetahuan, baik itu baru atau meneruskan pengetahuan-pengetahuan yang sudah ada. Sehingga mau mengerjakan apapun, mau menyelesaikan apapun, bantuannya dari kita, dari dalam, bukan lagi kepada alat ataupun yang lainnya, begitu. Kan akan menjadi aneh seorang yang jurusan matematika tetapi tidak mengerti aljabar, kemudian tidak mengerti masalah kalkulus. Tetapi itu tidak menutup kemungkinan memang banyak dari saudara-saudara kita
yang fokusnya memang jurusan matematika, tapi ahlinya ahli diskusi, ahlinya ahli fisika, ada. Bahkan kadang ahli bahasa Arab tapi jurusan matematika. Kan ya, ada. Al-Hikmah seumpama di Al-Hikmah Iya. semisal. Ya kan ya, tidak menutup kemungkinan. Tetapi hal itu bukan kemudian kita termonopoli oleh pengetahuan. Nah, itu mungkin pengantar dari saya tentang AI. Hal-hal lain mungkin kita diskusikan lebih dalam mengenai AI ini. Jawabannya sangat memukau sekali dari narasumber kita ya. Jadi dari jawaban, jadi AI itu manfaatnya untuk menutupi kekurangan semua aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Oke, kita beranjak ke pertanyaan kedua nih, Mas. Pertanyaan kedua itu mengenai kalau AI itu kan mencakup semua bidang dari bidang pendidikan, bidang kedokteran, bidang hukum dan segala macamnya. Nah, khusus di bidang matematika nih, apa peranan AI terhadap Ya, banyak, tetapi dari semua peranan itu ada positif negatifnya. Saya perhatikan ada positif negatifnya. Kalau kita berbicara efisiensi, memang sangat efisien memang. Tetapi bagi saya itu hanya bagi orang yang tepat. Nah, jadi kepada orang yang ahli, semisal saya ahli matematika, menggunakan perangkat untuk kemudian menyelesaikan matematika, itu baik. Itu baik karena kita terkendala waktu untuk kemudian menyelesaikan beberapa rumus semisal, atau untuk menyelesaikan soal-soal yang berbasis ini dan semacamnya. Untuk orang yang kemudian seorang ahli atau tokoh ahli matematika maksudnya, karena terkendala waktu untuk menyelesaikan, bukan kemudian tidak bisa menyelesaikan, tapi terkendala waktu, berstatus apa dan semacamnya, sehingga mau tidak mau ini diselesaikan dengan rumus saja. Karena sekarang banyak kalkulator saja sekarang bisa menerjemahkan, kan ya, ada kalkulator yang kemudian menerjemahkan, tinggal di foto, itu ada, tinggal foto trend, itu otomatis. Itu bukan hanya nilainya, tulisan yang terfoto saja itu menjadi bagus itu. Makanya apalagi beberapa aplikasi-aplikasi yang lain. Tetapi negatifnya kepada orang yang tidak mampu. Orang yang tidak mampu terbantu memang, tetapi bisa saja akan menjadi malas, ya kan ya. Oh, sekarang sudah ada aplikasi, gak usah belajar. Ini kan negatif. Kemudian bagi orang yang setengah-setengah, ini kan juga bahaya juga bagi orang yang setengah-setengah. Karena kenapa? Tiba-tiba nilainya 100, padahal nilai kemampuannya itu tidak sampai 100. Akibatnya, dia tidak pede terhadap hasil pengetahuan yang dia dapat. Karena menggunakan bantuan yang dirinya saja sebenarnya mau tidak mau menggunakan itu. Masalah ini kemudian kita rancang dan semacamnya. Ya semuanya tergantung kita. Yang pasti adanya AI ini pasti ada positif, ada negatifnya. Tidak mungkin kemudian ini positif semua, tergantung manusianya masing-masing dan tergantung yang menggunakan. Tetapi kalau semisal karena kenapa ada positif negatifnya? Karena tidak semua. Komputer semisal ini kan juga alat buatan yang kemudian kita tidak bisa meninggalkannya di komputer ini. Kemudian ada kalkulator dan semacamnya, beberapa aplikasi-aplikasi yang kemudian bisa menyelesaikan statistik, kemudian masalah rumus-rumus yang lain. Kan banyak sekarang itu. Tidak ada mata pelajaran yang berbasis mata pelajaran ataupun yang berbasis pengetahuan yang tidak bisa diselesaikan. Sejarah saja sekarang, sejarah itu tinggal di foto itu, pakai foto apa itu sudah kelihatan tahun berapa, tinggal di foto Google itu akan keluar. Tersend langsung kepada Google, itu akan keluar di bawahnya dengan beberapa keterangan-keterangan. Bahkan ada sekarang aplikasi yang kemudian bisa melacak orisinalitas suatu benda.
asli atau tidak. Bayangkan itu. Kan ngeri hari ini. Tetapi uh, kita ini sekarang ada di posisi mana dengan kemudian kemajuan teknologi yang wah, cepatnya itu luar biasa. Bayangkan, orang luar negeri itu bukan kita kemudian antipati terhadap para ilmuwan-ilmuwan kita. Sebelum kita merdeka, bahkan kita mempersiapkan kemerdekaan, mereka sudah membicarakan bagaimana pengembangan pendidikan. Baik itu yang berbasis akademik ataupun non-akademik, baik itu yang dibuat ataupun tidak dibuat, itu sudah direncanakan. Ada Mr. John, ada beberapa pengetahuan-pengetahuan matematika, yaitu berfase-fase. Ada fase pertama, ada fase kedua, ada fase ketiga. Kalau tidak salah itu fase ketiga sekitar tahun 2000, yang kemudian ada komputer dan tahun 2000-an itu sudah bukan komputer lagi. Komputer itu 90-an. Karena perang terakhir itu di Amerika, itu kan komputer itu sebenarnya kan hanya dibuat untuk alat perang itu dulu itu. Ternyata setelah perang selesai digunakan sebagai alat bantu di bidang statistik. Lah setelah itu ada internet. Lah pada waktu adanya internet itu kan luar biasa lagi, munculnya luar biasa beberapa software aplikasi-aplikasi lunak itu masuk dengan berbagai macam variasi, bermacam-macam model sesuai dengan kita. Kemudian bukan hanya itu, tetapi kita ada yang sudah bisa membuat, kemudian tokoh-tokoh kita, ilmuwan-ilmuwan kita juga berpartisipasi untuk mengembangkan pengetahuan lebih-lebih di bidang matematika. Di bidang matematika itu kan banyak itu. Yang buatan-buatan ilmuwan-ilmuwan Indonesia itu kan juga banyak aplikasi-aplikasi yang kita pakai di bidang geometri semisal. Nah ini bagi saya itu untuk ini ya ini positif negatif. Tergantung kita untuk bagaimana menilai sesuatu ataupun kondisi. Karena bukan kemudian zaman yang berbeda, tetapi zaman itu tidak pernah berbeda versi saya. Dan zaman tidak pernah salah. Kadang orang mengatakan bahwa nggak bisa, zaman ini sekarang sudah begini. Nggak bisa. Zaman itu tidak pernah berubah. Zaman itu tidak pernah berubah. Yang berubah itu adalah nalar pikiran kita yang kemudian harus di-up terus. Di-update terus. Sistem pengetahuan kita di-update terus. Di-up terus. Baca terus, kemudian diskusi terus. Itu. Kalau tidak begitu, kapan? Coba kalau kita dibandingkan dengan kemampuan dengan AI ini, kemudian artificial intelligence ini, itu kan seakan-akan kita kalah jauh, padahal itu buatan manusia. Kalah jauh. Bayangkan itu. Di mana posisi kita ketika kita berhadapan dengan perangkat lunak yang bisa menyelesaikan dengan secepat kilat. Gitu. Coba bayangkan, hanya tinggal klik, selesai. Klik, selesai. Soal 500 pun kalau satu kali foto itu kan otomatis. Itu otomatis. Nah, hal-hal begini, ini bagi saya itu rekomendasi buat teman-teman IKA Himatika, beberapa hal yang berbasis kekinian itu perlu didiskusikan. Tidak cukup satu atau dua orang, tetapi didiskusikan bersama oleh teman-teman IKA Himatika di wilayah 5 ini, diskusikan secara bersama-sama. Baik itu di acara besar ataupun di acara subkorwil. Dulu kan ada subkorwil. Ada korwil, kemudian ada korwil. Nah, itu dibicarakan kemudian jadikan rekomendasi di acara-acara kongres misal. Berdasarkan hasil diskusi teman-teman wilayah 5 terhadap perkembangan teknologi dan pengetahuan dan teknologi di bidang pendidikan matematika ataupun sains, kami merekomendasikan ini. Kita ajukan, kita diskusikan. Nah, ini kan menarik gitu. Ini menarik. Jadi kita ini sudah membahas tentang pengetahuan yang berbasis kekinian. Kan ya, berbasis kekinian. Jadi bukan hanya kita di teman-teman IKA Himatika itu fokus kepada seragam kita. Wah, IKA Himatika ini ada lambangnya. Ke barat, ke timur pakai seragam. Ke utara juga pakai seragam. Nah, jadi ketika diajak diskusi tentang pendidikan matematika, tentang pendidikan, kemudian pengetahuan yang berbasis kekinian juga tidak ada jawaban. Lah ini jangan. Ini jangan. Dulu saya mempunyai pengalaman juga pada waktu Mukernas. Saya
dulu tidak begitu aktif juga di awal-awal. Tetapi pada waktu Mukernas itu kok saya tergelitik sekali untuk kemudian membicarakan hal-hal kekinian yang di bidang keikahimatikaan ini. Bahkan dulu sempat bahwa Madura ini membuat subkorwil pada waktu itu. Saya yang menyuarakan dulu pada waktu kongres. Tapi karena saya baru selesai, tidak ada tindak lanjut begitu. Karena di sini ada 4 kabupaten yang kemudian terbelah oleh lautan. Bagi saya dulu itu wajar dong. Kita ini sekarang itu bukan lagi hitungan satuan untuk kampus di wilayah Madura, tetapi sudah puluhan tinggi. Di beberapa kabupaten itu sudah mayoritas ada matematikanya. Jadi itu perlu untuk kemudian direkomendasikan kepada teman-teman IKA di wilayah 5, dibicarakan, didiskusikan tentang pembagian subkorwil dulu itu. Pada waktu Mbak Putri Kediri itu, UNP Kediri, saya minta kepada Putri bagaimana dulu itu untuk kemudian Nah, karena apa? Mengakomodir sewilayah 5 itu luar biasa. Tanpa dibentuk subkorwil untuk mengakomodir, itu sulit kalau memang ingin membesarkan organisasi. Saya, jujur, saya kalau masalah pendidikan itu memang tidak tahu banyak. Tetapi kalau hanya mekanisme dan semacamnya, itu mungkin kita bisa berdiskusi. Coba bayangkan kalau teman-teman IKA Himatika itu mempunyai visi yang sama untuk bagaimana mengembangkan pengetahuan di bidang-bidang tertentu, infokom targetnya apa, kemudian di bidang SDM targetnya apa, kemudian di bidang kaderisasi targetnya apa. Buat target minimal itu entah itu bulanan atau tahunan ataupun apapun, yang kemudian ada goal yang menjadi poin penting. Acara dulu itu acara Mukernas luar biasa, kemudian kongres luar biasa. Tetapi bukan hanya kemudian berkumpul seru-seruan akhirnya pulang. Ada goal, harus ada goal itu penting itu. Nah, saya lama memang tidak ketemu, tanpa sengaja dulu itu saya pernah ngisi di acaranya teman-teman mahasiswa, ketemu dengan ketua Korwil. Ainul, siapa yakin siapa itu yang sekarang? Sekarang itu Malang itu Malang. Iya Malang. Ya Mas baru. Iya, dia mahasiswa Malang. Win juga. Ya, kemudian saya diskusi pada waktu itu. Target pengembangan baik itu kaderisasi atau pengetahuan yang dibidik oleh teman-teman IKA Himatika apa? Karena kita ini akan dihargai oleh orang apabila kita sudah berisi dan sudah mahal. Kan ya? Sekarang orang bodoh sulit untuk dihargai, orang miskin sulit dihargai. Kenapa? Era sekarang itu sudah begitu. Jadi tolak ukur seorang itu pintar kaya. Kalau teman-teman IKA Himatika saja sudah tidak makmur dirinya, itu kan sulit Pak. Jadi semisal ada pengurus mau ke Madura, diajak diskusi oleh teman-teman Madura. Lah, itu kan tidak greget apabila tidak mempunyai kemampuan lebih. Jadi pengurus dari wilayah itu ketika turun kepada subkorwil itu harus gagah. Pengetahuannya oke, ataupun sok-sok oke gak jadi masalah, yang penting oke dulu gitu. Nah itu penting performan. Kemudian public speaking itu juga penting itu. Caranya public speaking itu yang penting sering baca dan diskusi itu bisa. Saya kalau ditanya kalkulus dan geometri dan semacamnya itu mungkin saya tidak sepaham sampean. Tapi hal-hal lain kan bisa saja kemudian dari pengalaman dan yang lainnya kita bisa saling mengisi. Itu pentingnya berorganisasi dan berIKA Himatika gitu. Nah ini AI ini jangan kemudian hanya dijadikan tema kemudian selesai. Coba diskusikan secara bersama-sama dulu. Dan ini bukan saya seharusnya. Jadi
Teman-teman IKA Himatika itu kumpulkan subwil itu, ayo kita ngumpul, kemudian diskusikan tentang pengetahuan kekinian hari ini, AI misal, diskusi. Kemudian kita datangkan tokoh, gitu. Datangkan tokoh, semisal tokoh Pemprov kalau Jawa Timur, wilayah 5 itu siapa ya tokoh yang hebat hari ini? Hari ini loh, kita ini kan hari ini bukan politik, tetapi penting. Tahun politik. Tahun politik itu itu diundang lebih mudah daripada bukan tahun politik. Karena mereka akan apa? Ingin, oh ini saya kan begitu. Ingin memberitahukan diri kepada publik. Coba kalau wilayah 5 itu mendatangkan gubernur atau kepala dinas Pemprov, itu kan keren, Pak. Kepala Dinas Pendidikan wilayah Jawa Timur yang ngisi atau bagian apanya gitu. Berbicara tentang AI, kemudian hadirkan juga atas nama IKA Himatika itu rektor, perwakilan kampus atau ilmuwan-ilmuwan di kampus-kampus besar atau kampus kecil yang memang ahli. Lah itu akan lebih mahal, kemudian akan lebih keren. Wah ini loh bargainingnya IKA Himatika hari ini. Jadi sudah bukan berbicara lokal, Pak. Pembicaranya sudah nasional, walaupun sebenarnya kampusnya ada di Pamekasan, kampusnya ada di Al-Hikmah, kampusnya ada di Malang. Tapi pembicaranya sudah nasional, Pak, sudah negara. NKRI, Pak. Kan begitu. Nah, pengembangan organisasi yang berbasis ini yang kemudian hari ini kita butuhkan. Kalau targetnya bukan tokoh, itu kan sampean ini sebagai apa? Koordinator Infokom. Ini kan tokoh yang kemudian dipilih. Ini harus jadi orang hebat. Koordinator itu kan dipilih berdasarkan apa? Musyawarah. Ini teman-teman itu harus jadi orang-orang hebat semua. Nah, ini yang kemudian akan dibicarakan oleh masa depan kita, oleh adik-adik kita. Oh, ada dari Al-Hikmah semisal. Ada dari Al-Hikmah, Mas siapa gitu. Dia ada di dinas ini, ada di sudah jadi ahli atau ada di kampus ini kalau memang fokusnya fokus akademik atau ada di sini. Lah, ini berkoordinasi itu akan lebih gampang apabila teman-teman itu mempunyai kualifikasi pengetahuan yang fokus. Kan ya? Kalau bagi saya AI ini ada tidak ada bukan kemudian jadi masalah karena semua kekayaan kita AI itu semuanya adalah buah dari kekayaan kita. Tidak ada apa itu makhluk di dunia ini yang sekaya manusia, tidak ada. Makanya manusia itu mampu menciptakan buatan, kecerdasan buatan, kemudian menciptakan ini dan semacamnya. Coba bayangkan, dengan AI ini sebenarnya, dengan AI ini, lah, ini manusia ini lebih sulit berdiskusi dengan teman-temannya karena semuanya termonopoli atau terfokus kepada aplikasi itu. Padahal sumber pengetahuan itu bukan di perangkat lunak itu. Kekayaan pengetahuan dan pengalaman itu bukan itu. Itu kan yang tidak bisa berbicara. Kemudian tidak bisa memberikan pengalamannya. Yang bisa memberikan pengetahuannya secara tepat dan memberikan pengalamannya di masa-masa lalu, itu manusia. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya nih Mas. Ini kan dari tadi kita membahas dampak negatif dari AI, ini kita membahas dampak positif. Nah, di sisi lain, sumber daya manusianya perlahan dijadikan oleh kecerdasan buatan AI ini. Nah, apa sih dampak positifnya dari penggunaan teknologi AI ini, khususnya di bidang matematika? Oke, dampak positifnya banyak sebenarnya untuk apa AI ini, AI atau artificial intelligence ini banyak sekali. Termasuk sekarang itu semisal seorang guru atau dosen. Semisal seorang guru atau dosen. Dengan adanya AI ini kita lebih cepat, bahkan seakan-akan lebih akurat untuk kemudian mengecek hasil. Nah, karena sudah gak satu-satu lah. Semisal ada 10 poin gitu. Ada 10 poin bukan kemudian satu-satu lagi. Tapi tinggal klik
otomatis, otomatis. Kemudian itu lebih akurat, kemudian lebih efisien lagi. Itu lebih efisien, waktu lebih efisien terhadap uh, apa yang menjadi kewajiban dari beberapa seorang ilmuwan. Hal-hal lain itu dengan dampak positifnya yang tidak bisa belajar dengan jarak jauh, semisal di desa pengen ketemu dengan seorang tokoh, semisal tokoh siapa ahli, sebenarnya tidak bisa ketemu langsung ke Jakarta atau tidak bisa langsung ketemu dengan tokoh aslinya, kita langsung bisa menggunakan Google Meet ya, atau Zoom meeting itu dampak positif. Atau seorang siswa yang kemudian di desa yang tidak bisa ketemu guru untuk melakukan diskusi pengetahuan Bapak, gimana caranya untuk kemudian menyelesaikan integral ini sama dengan ini ya. Nah, ini kan sekarang dengan adanya AI ini kan lebih gampang gitu. Lebih gampang untuk kemudian mengkomunikasikan, lebih gampang untuk kemudian menyelesaikan gitu. Lah, tidak ada hal yang kemudian tidak berbanding lurus antara dampak positif dan dampak negatif. Semuanya akan mengandung itu semua. Positifnya tergantung kemudian kita mengupayakan terhadap beberapa pengetahuan yang ada ini. Cuma hari ini, apakah dengan AI ini akan kemudian menjadi satu-satunya alat untuk kemudian kita fokus padanya? Lah ini yang kemudian perlu kita diskusikan karena ini memang karena kalau dilihat dari akumulasi ya, dari akumulasi di kelas dan dimanapun itu, kecuali kampus-kampus besar atau sekolah-sekolah elit ya, itu kalau kepada sekolah-sekolah di desa-desa itu, kalau sekolah-sekolah di desa-desa itu, kemudian mengerti tentang bagaimana mengoperasikan AI, matematika semisal, ada tahu cara mengoperasikan matematika, saya yakin itu tidak akan belajar itu dan itu akan apa? Dan itu akan membuat seakan-akan ketidakadilan kepada yang pintar itu. Karena yang pintar yang menguras keringat, kemudian memeras otak untuk kemudian menyelesaikan dengan benar, tiba-tiba ada orang, anak nakal gitu, ada nakal, kemudian dengan tiba-tiba menyelesaikan dapat 100 itu. Itu kan seakan-akan ketidakadilan yang sengaja dibuat itu. Nah, itu dampak negatif itu. Nah, ini akan menggeser status sosial seseorang. Jadi yang awalnya pintar bisa saja terkalahkan dengan adanya ini. Tetapi saya tegaskan satu kali, ini bukan satu-satunya untuk kemudian menggantikan terhadap pengetahuan yang dimiliki oleh seorang manusia terhadap aplikasi yang ada ini. Tidak mungkin begitu. Dan hal-hal lain mungkin kita bisa ditambah sendiri oleh masnya. Untuk selanjutnya mungkin bisa dilanjut sendiri. Ini ya, untuk sesi terakhir, Ya. patah kalimat atau 1-2 kalimat closing statement menutup podcast Chef Cooker ini. Mungkin ada ingin sampaikan closing statement. Oke. Closing statement saya itu adalah jadilah manusia seutuhnya. Jangan kemudian kita boleh kontaminasi, boleh kita mengimitasi, tetapi jangan terkontaminasi. Boleh meniru, tetapi kita jangan seutuhnya meniru. Jadilah manusia seutuhnya yang kemudian kekayaan kita tidak terampas oleh apapun, tetapi kita mampu maksimalkan pengetahuan yang dimiliki oleh kita. Dan juga jangan pernah jadi peminta, baik itu kepada temannya atau kepada siapapun, jadilah seorang pemberi. Baik itu pengetahuan ataupun di luar pengetahuan. Sangat memotivasi sekali ya. Statement dari Mas Jamalud ini. Mungkin kita karena waktunya terbatas di YouTube ini. 20 menit. Nah, kita kurang
lupa kita tetap berkumpul kembali Mas di sesi Siap. Saya diskusi eh, diskusi kalau ada selanjutnya. kesempatan, siap. Di diskusi selanjutnya mungkin ada kegiatan nikah Mas. Siap. Ya. Siap. Oke. Mungkin cukup sekian dari podcast Serkut ya. Siap. Ini jangan lupa teman-teman sobat matematika untuk jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube IKA Himanika Wilayah. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.